Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, pendengar dunia. Balik lagi sama gue di Dunia Bicara. Oke, sebelum gue masuk ke pembahasan di video ini, jangan lupa subscribe buat lo yang belum subscribe. Dan tinggalin jejak lo dengan like, komen, dan channel ini banyak konten-konten menarik yang membahas tentang bisnis, mitos, kabar-kabar yang ada di dunia ini. So, enjoy the video, man. Oke, jadi kali ini gue bakal bahas tentang tempat ya. Jadi suatu tempat kan banyak banget di dunia ini yang memang menyimpan misteri, terus juga banyak dalamnya ada mitos juga. Terus diantaranya nggak lepas dari kota dan segala macam. Dan untuk saat ini, gue bakal bicara tentang satu pulau yang ada di dunia ini. Lebih tepatnya sih di daerah peta Inggris ya, masih masuk ke cakupan Inggris. Mungkin kalian juga udah pernah dengar, tapi gue coba ulas sedikit-sedikit karena di sini menarik banget kontennya atau menarik banget ulasannya. Ini mengenai Deadman Island. Lo pernah dengar Deadman Island? Oke. Jadi gue jelasin dulu ya. Jadi Deadman Island ini sendiri adalah satu pulau di mana di dalam pulaunya ini di setiap sudutnya bahkan hampir di semua tempat di pulau ini itu banyak banget tulang belulang orang mati. Nah di pulau Deadman ini nggak ditinggalin sama orang hidup, tapi khusus ditinggalin sama orang mati. Maka dari itu, di pulau ini itu benar-benar mencekam. Gimana sih lu tinggal di satu pulau yang isinya tuh cuman tulang belulang orang meninggal doang, benar-benar orang mati isinya. Dan orang-orang yang masih hidup itu nggak boleh sama sekali masuk ke pulau ini, kecuali untuk orang-orang yang punya izin khusus. Misalkan dia ada riset atau ada penelitian melalui izin khusus pemerintah setempat, dia baru dikasih izin untuk bisa masuk ke situ. Lagi pula, apa nyenenginnya sih lu ngeliatin tulang belulang di pulau ya kan? Gila, seremin, jangan ngeliat tulang manusia. Tulang binatang aja kadang kita ngeri kan. Wah, jangan-jangan di sini ada pemakan binatang, ada karnivoranya. Jangan-jangan lu juga yang bakal dimakan nanti kan? Siapa yang tahu? Duh, lapar amat. Makan apa ya enaknya ya? Nasi goreng kemarin. Jangan dihabisin biar tetap jadi nasi goreng kemarin. Nasi goreng kemarin. Yoi. Oke, jadi di pulau ini nggak cuman sebenarnya sih apa ya, pemandangannya tuh enak ya karena satu pulau semua lo bisa nikmatin, tapi ya itu men dalamnya tuh tulang-tulang orang mati dan itu nggak sedikit, hampir setiap sudut di pulau itu dipenuhi sama tulang-tulang mati. Nggak cuma jadiin pemandangan yang bikin semua orang tuh bikin mimpi buruk, tapi juga mitos-mitos di dalamnya sendiri nggak kalah bikin merinding. Buat lebih jauhnya gue bakal lebih ulas kenapa si Deadman Island ini ada, terus kenapa sampai di situ banyak tulang belulang, oke? Jadi kalau lo mau ke pulau ini tuh nggak ada jalan lain selain lo harus naik perahu ke sini. Nggak bisa yang namanya lo naik pesawat atau bahkan lo mau tiba-tiba nyelam dari Indonesia ke sana. Lebih capek coy. Oke, jadi si pulau ini awalnya itu antara abad 18 dan 19, sekitar 200 tahun yang lalu ya berarti. Deadman Island ini difungsikan sebagai tanah pemakaman bagi narapidana yang meninggal di atas kapal penjara yang terlambat di Midway gitu. Jadi tadinya tuh fungsinya tuh yang buat makamin orang-orang yang ditahan di kapal gitu kan. Tapi jasad yang bertahun-tahun lamanya terkena erosi berubah menjelma menjadi potongan-potongan tulang dengan bentuk amat menyedihkan gitu. Jadi kepala di mana, tangan di mana, tiba-tiba kepala gua misalkan gua mati nih di situ, kepala gua di sini digabungin sama tangan temen gua aja sampai nggak kenalin tangan siapa gitu kan. Jadi memang bentuknya udah nggak jelas deh men. Terus juga ini punya siapa, tulang siapa, itu udah nggak jelas banget. Terus jasad yang bertahun-tahun lamanya itu yang setelah erosi itu udah terlihat sangat mengerikan karena tulang-tulangnya udah mulai menghitam, kumpulan gigi yang udah terlepas dan tempurung kepala yang menghilang beberapa bagiannya. Jadi udah memang udah ngeri lah istilahnya, yang memang kalau kalau lo pengen lihat bentuk asli manusia sudah menjadi tulang ya gua rasa ini tempat yang tepat untuk dilihat gitu ya. Ada namanya Profesor Eric Grove ya, seorang sejarawan angkatan laut, menyatakan bahwa mayat-mayat yang ada di Deadman Island merupakan milik mereka yang sebelumnya adalah tawanan yang terkena kolera. Jadi si orang-orang yang kena kolera ini istilahnya di apa ya, di karantina di pulau itu biar si penyakit koleranya ini nggak nyebar gitu, nggak nyebar ke masyarakat. Tapi mungkin ya yang gue baca di sini sih kayaknya si penyakit kolera ini malah jadi menyebar ke seisi pulau itu.
Jadi yang seharusnya tadinya karantina mungkin di satu sisi aja dari pulau, malah terkena satu pulau. Jadi bahkan ya itu, jadi setiap sudutnya benar-benar ya cuman tulang belulang aja. Kan nggak mungkin dong sebanyak itu yang kena kolera, yang harusnya satu sisi ini jadi bertebaran di hampir seluruh pulau gitu. Duh, seret banget nih. Enaknya minum apa ya? Teh kemarin, jangan dihabisin biar tetap jadi teh kemarin. Teh kemarin. Yoi. Jadi mitos sebenarnya yang bikin menarik adalah kata orang Pulau Deadman ini adalah rumahnya para monster. Kita coba balik ke masa itu ya. Kalau ini memang pulau ini tempatnya para monster, terus dan si pulau ini katanya difungsikan sebagai karantinanya orang-orang yang kena kolera. Terus seberapa besar sih impact kalau lu sudah mengkarantina orang di satu sudut pulau karena suatu penyakit, terus tiba-tiba satu pulau malah kena semua. Ini kita coba balik ke situ. Kalau gua ngikutin dunia hayal gua, karena ini gua suka banget sama mitos ini. Kalau gua ngikutin ke mitos itu, kalau si Deadman Island ini ada rumahnya para monster, gua pernah denger di Inggris itu ada namanya Beowulf. Nah, kalau lo pernah denger Beowulf, lo tahu tuh Beowulf kayak gimana. Yang gua pikirin adalah mungkin nggak kalau orang-orang di pulau ini itu jadi santapan. Tapi nanti kita bahas soal Beowulf itu ya. Jadi si Deadman Island ini dulu aja. Terus sejarah mencatat dengan cukup jelas asal muasal dari pulau ini. Tapi masyarakat sekitar masih banyak yang meyakini soal mitos-mitos ini ya. Gue bilang tadi tuh. Karena ya itu, dibilangnya ya Pulau Deadman ini adalah rumahnya para monster. Misalnya aja tentang si pulau seram yang dipercaya jadi rumahnya monster-monster itu yang tadi. Terus bahkan menurut mereka mayat-mayat yang ada di sana dimakamkan dan dimakan oleh si monster, dan kemudian hanya disisakan tulang-tulangnya saja. Mulai make sense. Kalau kata gue, kalau gue ngikutin dunia hayal gue masuk ke mitos mereka, mitos warga setempat ini masuk banget men. Habisnya lu kena kolera dikumpulin di satu sudut pulau, tiba-tiba setelah di zaman sekarang diketemukan satu pulau penuh dengan tulang belulang. Coba lu bayangin, kalau seharusnya sudah kumpulin di satu sudut aja ya sudah, orang yang dikarantina itu aja yang misalkan yang meninggal, ataupun kalau memang ada kemungkinan buat menyebar yang nggak akan satu pulau kena gitu. Sama sekali nggak salah kalau misalkan pulau ini dijulukin sama Deadman, karena ya isinya itu orang-orang meninggal, orang-orang mati, sisa-sisa orang mati ya cuma tulang-tulang aja. Tempat ini mungkin seramnya itu udah nggak ketulungan. Tapi di sisi lain, pulau ini tuh jadi seolah jadi magnet buat orang-orang pencinta mitos, terus juga pencinta sejarah tentunya, kenapa pulau ini ada, terus juga kenapa bisa tulang belulang itu ada di situ tuh pasti jadi perdebatan banget gitu ya. Tapi sayangnya ya itu, balik lagi keterbatasan si pulau itu sendiri nggak bisa dikunjungi sama orang, itu dia. Jadi banyak hal-hal atau banyak cerita yang nggak bisa diungkap dari situ, nggak terlalu banyak lah, hanya orang-orang yang memang diizinkan buat masuk ke tempat itu. Dan lo tahu kalau udah berhubungan sama mitos dan berhubungan sama hal yang hitungannya monster, alien, dan segala macamnya, pemerintah pasti melindungi tentang informasi tersebut. Oke? Gimana? Lo udah ada gambaran buat ke Deadman Island, atau mungkin lo sudah mulai berpikir kayaknya gue cocok tinggal di sana karena gue orangnya pemberani? Kita gak ada yang tahu. Lo tentuin dari sekarang, menurut lo Deadman Island ini memang beneran serem atau memang hanya dibuat-buat serem aja? Oke? Gue Kiki dari Dunia Bicara. Pamit, bye. Lapar amat ya. Aduh, anjing publik gue. Aduh, lapar amat ya. Makan apa ya? Gue dateng langsung. Kok menurut gue kayak aduh, Terus lapar kan- banget ya. Iya, harus Ya, kok aduh, lapar banget ya. Aduh, bikin gini. lemes. Nah, Nah gitu. Pas gue datang terus lu bingung ngeliatin gue. Sini dong, Mbak. Iya, nanti gue Masuk. masuk. Kita Sini masuk kali. Coba lu Ki, ke situ. Gue kesini. Nah, gue Nah, cuma sini udah. doang. Angkat dikit. Sit. Nah, gue cuma sini. Ini tutup aja. Nah, gue coba lihat. Gue ngomongin si goreng kemarin. Oke. Jangan dihabisin gitu. Nanti Lu, liatin. lu Pas gua ngomong begitu. respons Kiki aja.
Ki. Lu pas Respon aja. buang Gue respon gue gitu. nah kalau kaget Iya. karena gua Apaan sih? karena Gitu. gua tiba-tiba datang nah Kayak nggak jelas sih. oke ya Aduh lapar banget, makan apaan ya gitu. Iya. Ya.